Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Oke, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peluang kejadian. Untuk malam hari ini kita akan membahas peluang kejadian lagi, tapi untuk kejadian majemuk. Oke. Jadi ada beberapa jenis kejadian di sini yang akan kita bahas. Ada 4. Yang pertama kejadian saling bebas, kemudian ada saling lepas, tidak saling lepas, dan kejadian bersyarat. Oke, sebelum kita mulai kita ingat-ingat lagi rumus peluang kejadian untuk pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa peluang suatu kejadian A itu adalah NA dibagi NS, di mana NA itu banyak kejadian A dan NS adalah banyak kejadian seluruhnya atau sama saja dengan ruang sampel. Nah, untuk yang pertama, kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila kedua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Jadi, misalnya ada dua kejadian seperti yang dicontoh di sini. Misalnya ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, maka yang dimaksud tidak saling mempengaruhi itu kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Nah, nanti rumus peluangnya adalah PA irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, di sini kata kuncinya biasanya di soal tuh ada tulisan dan. Oke, seperti apa contohnya? Kita bahas contoh soalnya. Oke, di sini dalam kotak ada suatu soal. Dalam kotak pertama terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Jadi ada dua kotak di sini. Ada kotak pertama dan kotak kedua. Kotak pertama terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru, sedangkan kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Nah, dari masing-masing kotak diambil 1 bola, jadi dari kotak pertama diambil 1, dari kotak kedua diambil juga 1. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terambil bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua. Jadi di sini kata kuncinya adalah dan. Kalau dan berarti ini adalah kejadian saling bebas. Artinya nanti kita kalikan peluang A dikalikan dengan peluang B. Kita misalkan di sini A adalah kejadian terambil bola merah. Terambil bola merah dari kotak pertama ya. Kemudian misalnya B, kita misalkan sebagai terambil bola putih dari kotak yang kedua. Oke, kita misalkan ini adalah A, yang kedua adalah B. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari peluang terambil bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua. Kita cari peluangnya masing-masing. Sebagai catatan di sini bahwa kotak pertama tadi terisi dari 4 bola merah dan 3 bola berwarna biru. Sedangkan kotak kedua itu adalah 7 bola merah, 3 bola putih. Nah, untuk peluang yang pertama, PA itu adalah peluang terambil bola merah dari kotak pertama. NA dibagi NS ya. Kita lihat di sini jumlahnya adalah 7. Sedangkan karena terambil bola merah, kita lihat bola merahnya ada 4. Maka 4 per total semuanya ada 7. Dengan cara yang sama kita bisa mencari peluang B, terambil bola putih tapi dari kotak kedua. Dari kotak kedua bola putihnya ada 3, maka kita tulis 3. Dan total bolanya ada 7 tambah 3 yaitu 10. Oke, jadi peluang terambil
bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua adalah kita kalikan. Peluang A kita kalikan dengan peluang B, yaitu 4/7 kita kalikan dengan 3/10, sama dengan 12/70. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 6/35. Oke? Ini contoh soal yang pertama tentang kejadian saling bebas. Contoh soal kedua, kejadian saling bebas. Di sini ada 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Peluang muncul mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua. Oke, jadi ada 2 kejadian, kemudian kata kuncinya ada di sini, dan. Oke, jadi ada 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Peluang muncul mata dadu genap pada dadu pertama dan dadu ganjil pada dadu kedua. Oke, pada satu buah dadu itu kan kemungkinannya adalah mata dadunya 1-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mata dadunya ada 1-6. Kemudian di sini ditanyakan ada 2 kejadian ya, mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua. Oke, misalkan A itu sebagai muncul dadu genap pada dadu pertama. Sedangkan B kita misalkan sebagai kejadian satunya lagi, muncul dadu ganjil. Oke. Nah, di sini seperti tadi kita akan mencari peluang untuk masing-masing kejadian ini. Kita cari peluang A dulu, NA dibagi NS ya. NS itu totalnya, total ada berapa mata dadu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata dadu. Peluang muncul mata dadu genap. Nah, dari sini kita peroleh yang genap itu adalah 2, 4, dan 6. Sehingga ada 3. Nah, untuk yang ganjil itu berarti 1, 3, 5 ya. Ada 3 juga. Maka dari sini karena A peluang muncul mata dadu genap, maka karena bilangan genapnya ada 3, di atasnya sini adalah 3. 6 adalah totalnya. Sama halnya dengan untuk yang B, muncul mata dadu ganjil, total ada 6, maka NS-nya 6. Peluang muncul mata dadu ganjil berarti ganjilnya ada 3 ya, maka di sini 3 juga. Ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah, ini juga setengah. Jadi, peluang terambil mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua adalah kalikan PA kali PB. Sama dengan setengah dikalikan setengah. Sama dengan 1/4. Oke, itu penyelesaian untuk contoh soal kejadian saling bebas.